Yes. Ya, back. kita kembali. Sesuai yang kita omongin sebelumnya, Bang. Betul. Pabrikan motor Eropa. European. Tapi manufacturer. Di sebelah kita nih, Bang. Lagi Pedok sebelah lagi ngetes mau apa? mesin F1. Hah? Mesin F1. Mesin F1. Pantesan tuh, dengerin nih. Dengerin. Kedengeran kan? Lagi di Yo. Lagi digas dia. Oke, Bang Joni. Kita bicara tentang tiga tim pabrikan Eropa. Motor Eropa. Iya. Dan yang tercepat ya pastinya ya. Tercepat itu yang kita bahas dulu. Tentu. Dan itu adalah Ducati. Bersama Jack Miller ya. Jack Miller, bukan Iya. kaleng-kaleng. Betul. Bukan kaleng-kaleng. Karena Iya. kenapa? Ya kalau kayak Yamaha, ya sebenarnya sama ya. Yamaha juga kan pabrik Quartararo udah tim pabrikan ya. Betul. Iya. Ini satu sama nih, Jack Miller naik tim pabrikan, Iya. tampil kencang, Quartararo naik pabrikan, tampil kencang Tambah juga. kencang. Iya. Nah, Bang, Ya, seperti kita ketahui, banyak banget nih inovasi yang dilakukan oleh Ducati, tuh. ya kan? Tuh. Ducati bicara tentang new fairing, Iya. menurut Bang Joni. Ya. Cepatnya, kencengnya Jack Miller Ya. itu berdasarkan apa nih, Bang? Apakah karena kalau ya balik lagi nih engine freeze, Ya, mesin ya. nggak bisa dia, ya kan? Betul. Dari apa, Bang? Dari aero fairing ataukah dari yang new head adjuster? Iya. Atau dari apa nih, Bang? Ya kalau kita melihat sebenarnya memang tidak salah tadi sebutkan Ducati ini punya inovasi. Memang Ducati saya bilang ini pabrikan paling inovatif di MotoGP, bahkan beberapa terobosannya pun diadaptasi oleh tim pabrikan lain. Betul, Bang. Ya mulai dari awalnya yang itu launch control, Ya. kemudian yang shock breaker depan turun. Nah. Terus Shock akhirnya belakang turun. ya head adjuster. Cuman memang yang saya katakan terobosan dengan kondisi saat engine freeze ini, Ducati itu ternyata tidak mati akal. Oke. Mereka mengembangkan, kalau kita melihat dia mengubah istilahnya tuh mengubah komposisi knalpotnya. Oh. Ini untuk membuat performa motornya dari putaran rendah sampai atas tetap bertenaga, itu pertama. Dan yang kedua tadi sempat Gila, itu tuh tenaga banget itu Ducati. Betul, Bang. udah- Ya kita tahu sendiri udah bertenaga. di track lurus ya. Iya, dikasih tenaga lagi Nah, tuh. itu dia. Nah, satu itu, yang kedua adalah aero fairing. Ini kenapa dia aero fairing? Memang ya kita tahu Ducati ini di awal-awal saat elektronik itu masih istilahnya boleh dikembangkan pabrikan. Ya. Mereka memang masih kesulitan karena di saat start itu pasti motornya wheelie ataupun di saat menikung selalu keluar tidak masuk di apex yang diinginkan. Nah, makanya salah satu caranya dengan kondisi yang ada, mereka mengembangkan aero fairing dengan mengandalkan ahli-ahli aerodinamika. Nah, kemarin itu dicoba oleh Michael Pirro. Ya. Dan memang agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ini jauh lebih istilahnya apa ya? Makin benar-benar rumit dah. Karena awalnya kan cuman yang di samping kiri kanan, Ya. kemudian di fairing ini sampai Ya. ke fairing bawah. Nah, dekat air scoop, Bang. Betul, itu. yang sampai gue bingung. Wih, di dekat air scoop ada lagi nih winglet Betul, nih. Ya betul, nggak? betul. Nah, walaupun emang winglet udah nggak boleh ya. Ya. Tapi ya seenggaknya kita bilang itu sedikit kayak winglet lah. Ya, tapi memang masih masuk dalam aturan tidak sampai melebihi batas body. Ya. Nah, ini memang kemarin itu kalau kita melihat sebenarnya Jack Miller memang tampil cepat di hari pertama dengan settingan yang notabene memang tidak berubah. Ya. Namun karena status dari Jack Miller ini berubah dari tim satu ke pabrikan dan kebanyakan tuh tugas dari pembalap tim pabrikan tidak hanya untuk istilahnya fokus mengembangkan motor, tapi juga ditujukan bagaimana untuk melakukan riset. Nah, Miller ditugaskan untuk mengembangkan aerodinamik ini setelah sebelumnya dicoba oleh Michael Pirro. Catatan waktunya cukup bagus dan bahkan Jack Miller mengatakan sangat suka. Apalagi ya kalau dulu kan Ducati boleh dibilang motor banteng nih, susah dibelokin. Nah, kemarin tuh Jack Miller merasakan di kondisi sirkuit Qatar ini bisa melakukan tikungan yang sesuai dengan keinginannya, sehingga mampu memangkas waktu yang
bisa jadi selama ini menjadi tanda petik handicap buat Ducati. Nah di sini nih sepertinya Dovizioso ya. Ya Dovizioso paling nggak mau, betul. Ya dia lebih ya oke lah katanya. Betul. Nah dari situ sepertinya nih kita akan lihat apakah karena kan yang baru nyoba baru Miller, sementara Bagnaia belum. Bagnaia hari kedua kalau nggak salah. Hari kedua. Nah artinya kalau dari feedback si pembalap pabrikan Bagnaia dan Jack Miller ini positif, mungkin ini akan segera dihomologasi karena kita tahu dengan tes hanya berlangsung ya sampai akhir pekan ini Ducati itu harus segera mempersiapkan apa nih yang akan disiapkan untuk menghadapi MotoGP 2021. Berarti ini Ducati nih. Ya. Selain yang tadi ya istilahnya pengembangan baru untuk head adjuster. Terus penyempurnaan lah, bukan pengembangan baru, tapi penyempurnaan. Penyempurnaan karena head adjuster ini sekarang bisa istilahnya tuh tidak menyulitkan karena lebih istilahnya mudah diaplikasikan lah. Itu yang perlu yang kayak awal-awal kan Jack Miller coba di Thailand sampai dia di lap ini bisa, entar di lap kedua lupa dia. Nah kalau ini sekarang bener-bener sepertinya bisa friendly ya. Iya, bisa digunakan di kondisi yang tidak perlu istilahnya diinget-inget dulu gitu. Artinya bener-bener tombolnya itu adaptif lah, nggak perlu diputer atau di apa gitu. Kecuali kemarin tuh sempet Luca Marini ya. Bahkan dikasih tahu sama si Dalinya. Udah lu masuk aja. Puter, nggak bisa kalau nggak bisa pulang. Karena memang Marini kan masih pakai spek motor 2018 yang posisi ride head adjusternya itu diputer di tengah. Nah ini berbeda dengan yang 2018 dan 2019. Bahkan kalau kita melihat ini diungkapkan sendiri oleh Jack Miller dan juga Bagnaia bahwa spek motor pabrikan mereka sama memang dengan tim Pramac yang digunakan oleh Zarco dan juga Jorge Martin. Cuman mungkin seperti yang saya alami saat di Pramac, udah motornya plug begitu untuk pengembangannya tidak akan ada sampai ya mungkin akhir musim atau paruh musim kedua. Nah ini tadi Bang, untuk tes Qatar kedua berarti seenggaknya Ducati nih harus memilih nih. Betul. Mau pakai yang aerofairing baru atau tetap bertahan yang lama gitu. Kalau bertahan yang lama ya apa bedanya dengan motor tim Pramac yang dipakai Zarco dan juga Jorge Martin itu. Nah ini Ducati dipenuhi oleh rookie. Ada Enea Bastianini, Jorge Martin, ada Luca Marini, betul. Ini ketiganya, ini cukup impresif ya ternyata. Setuju. Istilahnya pengenalan untuk adaptasi motornya motor Ducati Desmos Edition GP itu agak sedikit lebih lebih ya maaf nih kalau dibandingkan dengan sebelumnya kayak Toraba Enea Bastianini, Martin dan juga Marini ini sedikit lebih cepat ya Bang. Betul. Apa faktor yang membuat mereka bisa lebih cepat nih Bang? Sebenarnya kalau kita melihat ini perubahan sistem yang dilakukan oleh Ducati pabrikan. Karena kalau kita melihat Ducati pabrikan sadar di kemarin setelah Portugal berakhir, biasanya kan ada tes pramusim di Valencia penutup langsung ini kemarin pembalap nggak ada karena akibat COVID dan segala macam. Itu membuat Ducati akhirnya melakukan terobosan. Mereka jadi menggabungkan semua komponen tim pabrikan, tim dukungan pabrikan Pramac Racing dan juga tim satelitnya itu disatukan dalam satu induk. Kayak kalau di militer itu latihan gabungan. Jadi di saat latihan gabungan itu memang pembalap para Ducati sudah tidak konsesi, mereka latihan pakai motor Superbike. Nah di situ mereka itu kan waktu kemarin tuh kita ingat di Jerez juga itu ada Michael Piro turun motor dengan Ducati pabrikan. Nah di situ kayak semacam coaching klinik. Bagaimana Bagnaia menjelaskan karena kan Bagnaia yang tahu motor Desmos Edici sebagai rookies kan dijelaskan. Dan kemudian juga tidak menutup kemungkinan buat Enea Bastianini, Jorge Martin dan bahkan juga Luca Marini untuk berdiskusi dengan Jack Miller. Ini yang membuat istilahnya langkah yang saya anggap terobosan buat Ducati karena Ducati sadar kalau membiarkan tim sama-sama menggunakan Ducati tapi mereka tampil sendiri-sendiri malah tidak akan mencapai goalnya karena mereka belajar tahun lalu di saat tim Ducati pabrikan tampil menurun
hasil kemenangan Ducati Manufacturer memang diraih oleh tim satelit. Ya. Nah makanya Marini ini boleh dibilang Marini, Enea Bastianini ini, Jorge Martin ini bisa langsung istilahnya konsultasi, tune-in ataupun diskusi kepada pembalap-pembalap Ducati yang senior. Harus bagaimana bawanya, dan bahkan kemarin di saat checkdown, ya mereka itu didampingi oleh Jack Miller, oleh Bagnaia, ada pembalap seniornya. Nah itu sebabnya meskipun tidak ada tes pramusim di akhir musim yang kemarin musim 2020, seharusnya biasa di Valencia. Iya Valencia itu mereka kan bisa jadi adaptasi. Nah kemudian diubah sistemnya oleh Ducati, mereka melakukan latihan gabungan di seri awal Jerez itu yang latihan kemarin. Di sini akhirnya mereka dapat menemukan, dan bahkan kalau saya lihat ya Ducati ini bener-bener bakal solid nih kalau seandainya mempertahankan komposisi seperti ini. Itu. Oke. Nah, ini ya kita berharap ya Bang ya. Betul. Ducati bisa memberikan perlawanan yang harus keren lah. Betul untuk di MotoGP 2021. Setuju. Ya, istilahnya dari 2007 sampai 2020, berarti kurang lebih berapa tuh Bang? 13 musim. 13 atau 14 musim. 14 musim lah berjalan sekarang, iya. Nah itu belum ada gelar belum lagi. ada gelar lagi. Ada kemungkinan nih. Semoga nih Jack Miller ya bisa lah. Ataupun Bagnaia. Ataupun Johan Zarco. Johan Zarco siapa tahu. Betul. Nah tapi ini yang gue sedikit bingung nih Bang. Ya. Yang tadi kalau kita bicara rookie, karena Jorge Martin ini kan pakai motor 2021. Iya, sama dengan pabrikan, betul. Sama dengan Johan Zarco, sama betul. dengan pabrikan. Betul. Tapi secara time masih kalah bagus betul. Si Enea Bastianini. Iya. Ya di atasnya si itu kan kemarin ini. Iya. Betul. Betul. Apa ya Bang? Jadi kalau saya lihat memang ya kita tahu seorang pembalap-pembalap yang sebelumnya bagus di Ducati itu kan memang berawal dari Ducati Desmo CDG yang versinya jauh lebih lawas lah 2018. Ini Marini dan dan juga Enea Bastianini masih pakai yang basic itu. Belum pakai 2019 loh, belum. 2019 sudah mulai kelihatan. Nah, ini sementara Jorge Martin udah plek-plek langsung pakai motor yang sesuai dengan tim pabrikan meskipun secara update belum yang terbaru. Masih banyak yang perlu dibutuhkan, dan kalau kita melihat sendiri ya kalau mungkin nih saya melihat bahwa komunikasi antara Enea Bastianini dan Luca Marini itu agak sedikit diuntungkan karena ada seorang Francesco Bagnaia yang katakanlah tidak ada barrier language, tidak ada kendala bahasa sama Italia. Nah, Jorge Martin ini mesti pakai bahasa Inggris. Kalau ke Johan Zarco, ya oke mungkin Johan Zarco bisa bahasa Spanyol, tapi kan Johan Zarco sendiri ya istilahnya dia explore sendiri, bukan berdasarkan feedback dari ini. Nah, ini mungkin Jorge Martin notabene agak sedikit terkendala sehingga untuk info atau pembagian bagaimana menggunakan motornya kan basicnya belum terlalu bagus. Ini ya saya yakin sih sebenarnya dengan komposisi motor Jorge Martin jauh lebih advance, mestinya dia punya benefit lebih nanti di pertarungan Rookies of the Year. Iya. Tapi tetap lah, nanti kita lihat siapa rookie terbaiknya di akhir musim guys. Betul. Kemarin ini. Enea Bastianini. Jorge Martin siapa? Guys, Jorge Martin. Oke. Bang, ini yang ya istilahnya tercepat lagi. Yang tercepat kedua adalah Aprilia RSGP. Gila nih Bang. Betul. Bilang gila nih. Setuju. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari pengembangan body, aerofairing, Bang. Baru lagi. F1 banget Bang. Emang. Betul. Yang di RSGP 2020 aja udah seperti itu. F1, betul. Ya kan? Betul. Di 2021. Tambah F1. Apalagi makin advance kan mereka. Itu dia. Untung aja wingnya nggak di belakang nggak pakai wing lagi. Iya kalau kayak F1 pakai wing. Iya terbang. Iya. Kalau untung depan doang gitu kan. Iya. Nah ini yang menjadi menarik Bang. Ya sebenarnya agak sedikit puas nih ya si Alex Espargaro cukup puas. Dan bahkan
Salvadori ya. Lorenzo Salvadori, betul, betul. Cukup puas ya dengan pengembangan fairing ini. Betul, kalau kita melihat memang ya yang tahun ini jauh lebih advance di sektor aerofairingnya, karena kalau kita melihat yang pertama itu kan hanya satu lempeng bilah aja, ini kayak ada dua gitu. Ya, jadi itu tadi wing depannya ya, betul. Jadi ada naik gitu lah. Betul, dan uniknya lagi di situ ada tulisannya Fausto untuk mendedikasikan kepada mendiang Fausto Gresini yang merupakan kolaborator Aprilia di pabrikan. Karena ini musim terakhir nih, kolaborasi Aprilia Racing dengan Fausto Gresini Racing. Tahun depan pisah. Tahun depan pisah, barangkali Gresini akan menjadi tim satelitnya. Yang lain. Nah, uniknya lagi ternyata tidak hanya di bagian paket aerodinamika, mereka pun istilahnya melakukan ubahan di sektor mesin. Karena kemarin itu mesin dikomplain oleh Alex Espargaro tidak durability-nya kurang karena berapa lap jebol atau bermasalah, jadi dia harus mengurangkan kendor. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka fix menggunakan tahun ini sasis baru dengan swing arm strat karbon. Itu sebabnya secara bobot minimum itu sepertinya lebih ringan lagi, dan bahkan artinya benar-benar, dan sehingga bisa menempatkan mungkin balas atau titik geometri sasisnya itu lebih fleksibel. Nah itu dia tuh Bang, karena kenapa Salvadori ini itu di hari kedua ya dia kan kemarin kan sempat tuh Bang ya Bradley Smith, terus udah gitu beberapa kemudian Salvadori di 3 ronde terakhir dia turun. Nah di tes Qatar kemarin nih, tes Qatar pertama dia fokus untuk mencari weight balance ataupun geometri si RSGP nih. Jadi ya dia harus seolah-olah harus menyesuaikan lagi nih. Posisi riding gua kayak gimana, dengan weight balance yang kayak gimana. Karena yang tadi Bang Jody bilang ada perubahan dari sisi swing arm karbon, sasis, dan juga termasuk aerofairing, karena ya kita lihat Bang, aerofairing kan pasti menentukan ketika di high speed kan? Bener nggak Bang? Setuju, dan bahkan Alex Espargaro mengatakan top speednya udah katanya ya kalau mamanya mungkin ya kalau diterjemahkan secara harfiah nggak kalah sama Ducati gitu, jadi gitu. Nah yang pasti itu, cuman memang kemarin Alex Espargaro ini yang agak sedikit handicap buat Aprilia adalah ketiadaan test rider. Seandainya Alex Espargaro harus fokus, ada Bang? Belum kan? Belum ya? Belum resmi. Masih ngambek karena satu hal. Karena yang dipilih tetap Salvadori. Lorenzo Salvadori, karena ternyata Lorenzo Salvadori tanda petik memang istilahnya itu input dari Fausto Gresini. Karena Fausto Gresini melihat performa Salvadori ini di saat kejuaraan nasional Italia di Chief, dia berhasil mengalahkan Michael Pirro yang menggunakan Panigale. Nah ini sebagai istilahnya hasil kemenangan, dia tampil dengan motor Aprilia diberi kesempatan, dan bahkan performanya di meskipun jeblok-jeblok karena faktor mesin, secara itu bagus sehingga almarhum Fausto Gresini merekomendasikan Salvadori menjadi pembalap regular Aprilia. Setelah beberapa pembalap yang coba ditawarin nggak mau. Nggak mau. Siapa? Lu kemarin Kenny Robert. Joe Robert. Terus si Bezzecchi. Sampai akhirnya terakhir kan si itu Andrea Dovizioso. Cuma kan Dovizioso bilang, wah gue nggak mau. Gue pengennya di tim yang emang sudah bisa memberikan gelar. Nggak mau mengembangkan lagi. Akhirnya susah nih. Itu sebabnya dipilih Salvadori. Dan bahkan Salvadori pun bukan tidak langsung tune in, dia juga kan tadi sempat dia bagaimana nih makainya, bagaimana dia mengenal karakter bannya. Jadi memang Salvadori pun boleh dikatakan ya menjadi istilahnya musim ini tuh rookies juga, karena kan ya baru pertama kalinya reguler sehingga dia butuh adaptasi. Makanya kelemahan dari Aprilia saat ini adalah harus mencari test rider. Kalau mau fokus ke Alex Espargaro, ntar Alex Espargaro harus bingung nih berkutat bagaimana mengembangkan, dan juga dia harus balapan. Sementara kan kalau pembalap reguler fokus untuk menuai hasil di saat kompetisi. Perkara pengembangan diserahkan ke pembalap yang memang tugasnya di situ. Nah, Alex Espargaro ini bahkan nih kalau kita melihat dia diet ketat. Bahkan bobotnya itu bener-bener ya kurus banget untuk bisa menyesuaikan dengan klop dengan motor Aprilia. Sepedaan mulu nih Bang. Betul, sepedaan mulu. Ini kurus untuk tipikal seorang balap MotoGP. Ih gila, masih berotot Marc Marquez gitu.
Dan yang paling tidak nih Alex Espargaro sempat mengatakan mungkin yang harus dia sedikit lakukan perbedaan adalah menikung dengan aerofairing baru ini karena agak berbeda dengan yang sebelumnya di mana dia menikung cukup mudah lah. Sekarang dengan force beda, ini dengan motor kekuatan full. Terus aerofairing baru, dia harus mengubah gaya riding style-nya untuk menikung. Tapi so far Alex Espargaro puas dan bahkan dia kalau pamannya sempat mengatakan ya coba ini udah race weekend gitu, jadi langsung bisa ngebuktiin di balapannya. Nah itu dia tuh Bang. Jadi apa ya, Alex sendiri mengakui bahwa ini sebenarnya ada salah satu peran dari almarhum Fausto Gresini terhadap pengembangan aerofairing ini. Betul. Jadi nggak cuma memang ya tim prinsipal. Betul. Yang istilahnya dulu dia mantan sporting directornya F1. Iya, Massimo Rivola. Riviola. Nah, dia mantan sporting director F1, tepatnya di Ferrari. Betul. Nah, pasti kan koneksinya banyak nih. Untuk sisi ya itu dia. Pengembangan ya betul. Kan? Nah, tapi ya tadi ternyata aerofairing ini ada inputan juga dari almarhum Fausto Gresini. Betul. Nah, Aprilia udah. Ya habis cuma dua kan dia. Sama Dori, Alex Espargaro. Siapa lagi deh kan? Iya, dan dia jadi tim satu-satunya yang masih konsesi nih. Makanya agak sedikit terbuka kalau mamanya itu masih boleh mengembangkan mesin di 2021. Itu dia. Tapi ya itulah. Dia sempat Alex Espargaro nih sempat memberikan apa ya? Harapan. Rasa ngeri-ngeri sedap. Iya. Karena di hari pertama cepat. Itu dia. Betul. Walaupun di hari kedua ya masih kalah. Melorot lah. Tapi secara combine time masih di 5 besar ya. Betul. Itu dia. Ya kita berharap aja nih Bang bahwa ini kan ya bisa dibilang musim kedua ya Bang. Betul. Untuk pengembangan dari bukan pengembangan tapi perubahan dari mesin 75 ke V75 ya. Iya. Menjadi V90. Betul. Dia Ducati wannabe. Nah, kita berharap nih. Ya. Sudah bisa lebih konsisten dalam urusan mesin. Jadi fokusnya ada di sektor yang lain. Betul. Oke guys, sekarang kita ke KTM. Iya. Kulholen Porsche, Trumben Porsche, Mattihoven. Nah, susah deh ngomongnya. Itulah pokoknya. Itu deh pokoknya. Minum dulu Bang. Lebih susah ngomongnya KTM. Menarik nih. Betul. Kenapa dibilang menarik? Akhirnya diakuin juga sama McLaren. Iya. Mesin super digunakan musim ini. Nah, karena ya mau nggak mau kan ini udah nggak konsesi, dia masuk harus mengikuti aturan pembatasan 7 mesin. Waktu saat konsesi dia masih enak 9 mesin. Nah, mau nggak mau dia harus mengeluarkan mesin super ini. Itu dia. Mesin super dikeluarkan, tapi nggak serta-merta bisa langsung dipakai. Iya, betul. Karena balik lagi nih. Setuju. Kehilangan konsesi. Iya. Kehilangan hak konsesi, ya kan? Dari 9 mesin jadi 7 mesin. Betul. KTM nggak sekedar harus memikirkan soal high performance. Betul. Ya kan? Iya. Soal top speed. Betul. Ya kan? Betul. Tapi dia harus memikirkan soal durabilitas. Iya, karena maksimum kan kalau pamannya katakanlah sekarang 7 mesin itu kan berarti hampir 20 race nih. Katakanlah kemarin 14 race sehingga dikurangi jadi 5. Iya. Ya 20 race paling ini ya satu mesin itu bisa buat 3-4 ronde gitu. Nah. Ya kan Bang? Ini agak-agak merepotkan. Ada tamu Bang, mau masuk Bang. Masuk! Tadi F1. Tadi mobil F1, sekarang ada tamu. Sekarang ada tamu. Wah, aduh. Sorry guys. Nah, ini Bang. Dari mesin. Betul. Ya dia harus nentuin kan? 7 nih. 7. Kira-kira menurut Bang Joni. Iya. Mesin super atau mesin yang lama yang akan dipakai? Nah, karena kalau kita bicara, resiko nih Bang. Betul. Ya. Karena kalau kita melihat memang kan kemarin itu kesuksesan dari KTM ini di karakter sirkuit yang sedikit memuja kecepatan. Betul. Bagaimana kita lihat di Red Bull Ring, kemudian kemarin di Portimao. Nah, sekarang mungkin
istilah mesin super ini adalah mesin yang memang bisa tampil bagus di sirkuit yang top speednya memanjakan top speed dan juga sirkuit yang teknikal. Ini yang mungkin bukan terlepas dari super, wah mesinnya kenceng banget ini. Ini yang sepertinya menjadi PR, karena kalau kita melihat kemarin juga bagaimana Dani Pedrosa fokus tuh sudah tidak memfokuskan pada sektor aerodinamika lagi, melainkan long run dari si mesin itu. Dan kemarin juga seperti diungkapkan oleh Brad Binder, kan Brad Binder ditanya kemarin tampil bagus kok, sekarang di hari pertama agak melorot. Dia mengatakan memang kita lagi nyari run semua sebanyak-banyaknya lap untuk memberikan input mesin seperti apa. Karena mereka belajar dari Suzuki. Suzuki ini sukses di 2015 menang-menang, kemudian konsesi 2019 hilang. Pilih 2020 juara dunia, mereka belajar dari situ. Dia coba meramu mesin yang memang secara karakter mungkin ya bisa cukup bagus. Ya syukur-syukur bagus di semua tipe sirkuit. Ya malum kan Suzuki dari V4 jadi ke inline. Jadi ke inline. Nah dari situlah KTM sepertinya mempersiapkan kenapa dibilang mesin super ini ya. Dia harus benar-benar mampu cukup bagus tampil di sirkuit yang teknikal dan juga bagus di sirkuit top speed. Itu. Nah ini itu dia, makanya kalau kita lihat dari catatan waktu tidak terlalu hampir bisa dibilang KTM tuh mental dari 10 betul. besar. Jadi paling cepat tuh Oliveira, iya. Bahkan ya pembalap barunya Dani Pedrosa. Danilo Pedrosa aja kesulitan. Betul. Dia mental di 20 besar. 20 besar, iya. Ya, istilahnya 22 apa berapa lah gitu lah ya. Ini yang jadi PR buat KTM. Itu dia, karena semua pembalap nih, ya menurut Mike Leitner, itu main goalnya adalah menentukan mesin. Mesin mana yang mau dipakai? Mesin super atau mesin lama? Iya kan? Jangan-jangan mesin super lama. Super lama gitu kan? Itu dia tuh. Nah, tapi Bang, kalau kita bicara KTM, menurut Bang Joni, kira-kira mesin apa yang akan dipakai? Saya pikir mungkin mesin baru ya. Mesin baru. Karena kalau kita melihat mesin lama, berarti kalau mesin lama cuman yang cukup bagus di track tertentu. Nah kita lihat pada saat kemarin, di tahun lalu, ya rata-rata di top high speed, yang high speed corner semua yang cukup bagus. Brno, dia bagus apa? Sekarang Brno nggak ada kan? Brno nggak ada. Iya, Red Bull Ring. Ganti Indonesia. Iya. Ya mungkin dia punya kesempatan nanti ini ya kalau di Qatar ini mesin yang tanda petik baru bisa ampuh kan ronde ketiga kan ke Portimao. Mungkin tidak terlalu bermasalah. Artinya memang ini yang akan dicari. Nah problemnya adalah nanti kan pada saat di Eropa ketemu Jerez, ketemu Catalunya. Ini yang menjadi konsideran untuk KTM mencari nih formulasi mesin seperti apa. Ya jangan sampai kejadian seperti Suzuki tahun 2018. Mereka pilih ternyata salah pilih mesin ya di awal-awal ronde kalah terus. Nah berbeda dengan 2020 kemarin, mereka pilih yang artinya mereka tidak memfokuskan kepada kemampuan time attack, tapi dia cukup bagus di durabilitas. Nah kita akan lihat apakah KTM ini mampu mencari formulasi seperti apa. Gitu. Karena kalau kita bicara ya sasis mereka juga masih tetap develop. Betul. Ya kan? Sasis develop, swing arm develop gitu kan. Tapi ya tetap guys, main goalnya adalah menentukan pilihan mesin dia. Akankah pilih mesin super atau ya tadi tetap bertahan yang tahun lalu. Bertahan untuk yang tapi sepertinya saya yakin tidak akan yang lama, karena kalau yang lama itu kan mindsetnya karena dia kemarin masih ada konsesi, dia masih punya jatah 9 mesin. Kalau dia pakai mesin lama berarti kalau sampai ada yang jebol atau apa terus kehabisan mesin, terus menggunakan mesin yang ke-8 dan ke-9 itu kan akan ada penalti. Nah, ini jelas akan merugikan KTM. Itu dia. Makanya ini pilihannya ya serba sulit nih Bang. Bukan kayak salah satu restoran yang serba apa gitu kan. Ini kalau yang ini serba sulit. Betul. Ya tadi mau ambil resiko untuk pakai mesin baru. Betul. Ya istilahnya kita belum tahu durability-nya seperti apa. Dan soal durability itu yang jadi titik pengetesan. Betul. Titik tujuan pengetesan. Betul. Atau ya tadi pakai mesin lama yang nggak terlalu ya kita udah tahu nih. Seperti apa. Iya kan? Seperti apa. Dan untuk musim MotoGP yang 2021 race lebih banyak. Betul. Ya itu dia.
Ya saya sih pilih yang dia pasti pakai mesin baru. Kalau gue sih juga gitu bang. Iya. Harus dong pakai mesin baru. Jadi bukan berarti kan mesin super, bukan super yang benar-benar, tapi mereka sadar bahwa super di sini tuh harus cukup bagus di track yang begini dan juga bagus di track yang begitu. Gitu. Kalau selama ini kan bagusnya di track begitu. Gitu. Begitu, guys. Begitu. Gitu deh ya. Lagunya apa deh? Oke, bang. Nah, bang. Ini teman-teman itu banyak loh yang minta ngebahas tentang Moto2 mau Moto3 Moto2 dan Moto3 karena ya seperti kita tahu ini ada tim Indonesia. Betul. Kalau untuk Moto2 belum ada sih, belum ada Indonesia. tapi timnya dua tim Indonesia ya kan? Federal Oil Gresini Moto2 yang dan notabene sponsornya Indonesia mulu tuh. Indonesia ya kan, sorry guys, Indonesia. Nah, terus yang kedua adalah yaitu Pertamina Mandalika Racing Team. Nah, mau dibahas nggak bang? Ya kita kan kita kan udah bilang kalau ada usul, kritik, saran. Nah, dari teman-teman ada yang usul, kenapa enggak gas ya. Termasuk yang Moto3 nih. Moto3 kita ada Indonesian Racing Team. Betul, dan juga ada pembalapnya. Dan juga pembalap Indonesia yaitu Andi Farid Izbihar. Itu kita akan bahas bang. Pasti. Ya. Oke guys, kita akan bahas. Tapi untuk yang saat ini nanti ya. Untuk yang saat ini udah dulu ya bang. Udah dulu lah. Biar fokus. Oke. Kita akan ketemu lagi guys di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng. Teng dong. Oke, saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorpusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.